Nana, berjumpa kali dengan Bapak. Kali ini kita akan masuki topik baru, yaitu mengenai muatan listrik, di mana kita akan belajar mengenai topik listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini indikator pencapaian kondisi dasarnya yaitu kemampuan yang Bapak harapkan kalian kuasai di akhir pembelajaran nanti. Nah, di mana satu, kalian dapat menyebutkan komponen utama, penyusun atom beserta muatannya. Kalian dapat mengemukakan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga dapat menjelaskan definisi listrik statis, menjelaskan jenis-jenis muatan listrik, menyelidiki interaksi dua muatan listrik, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop, serta nanti kalian dapat melaksanakan pengamatan tentang gejala listrik statis, dan juga menyajikannya dari hasil pengamatan kalian tersebut. Oke. Secara garis besar, daftar materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai atom, komponen dan penyusunnya, kemudian muatan listrik, jenis dan terjadinya muatan pada benda, kemudian interaksi muatan, interaksi antar muatan listrik, kemudian akan juga mempelajari mengenai elektroskop, di mana fungsi, bagian, dan cara kerjanya. Baiklah, kita berangkat dari atom. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Kurang lebih digambarkan seperti ini. Inti atom disebut dengan nukleus, terdiri dari proton, neutron, dan dikelilingi oleh elektron. Ini disebut dengan atom. Ini contoh atom sederhana ya. Nah, kaitannya dengan muatan listrik, elektron itu dikatakan bermuatan negatif. Proton dikatakan bermuatan positif. Neutron itu tidak bermuatan. Nah, muatan positif dan negatif itulah yang dikenal sebagai muatan listrik. Letak muatan tersebut pada sumber tegangan biasa disimbolkan dengan positif dan negatif. Tanda positif adalah kutub positif yang banyak mengandung muatan listrik proton. Tanda negatif adalah kutub negatif yang banyak mengandung elektron. Nah, atom tidak bermuatan atau netral. Dikatakan demikian karena jumlah elektron dan protonnya sama. Elektronnya misalkan ada 2, protonnya juga ada 2. Dikatakan bermuatan positif karena elektronnya berkurang. Di sini elektronnya berkurang, berarti sehingga elektronnya hanya ada 1, protonnya ada 2, di mana elektronnya lebih sedikit dan protonnya otomatis lebih banyak, maka disebut dengan bermuatan positif. Sedangkan bermuatan negatif karena memperoleh tambahan elektron sehingga elektronnya lebih banyak dari protonnya. Artinya yang muatan negatif lebih banyak dari yang muatan positif sehingga dikatakan bermuatan negatif. Sekian. Nah, berikut ada contoh sederhana fenomena listrik statis. Mari kita saksikan. Nah, mula-mula tisu dirobek. Perhatikan ya. Oke. Itu adalah contoh percobaan mungkin yang kalian sudah pernah lakukan waktu SD. Itu kan contoh dari salah satu gejala dari terjadinya salah satu fenomena listrik statis. Nah, beberapa percobaan lainnya itu misalkan di sini kaca dengan kain sutra, di mana terjadi proses elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, di mana kaca elektronnya berpindah sehingga kaca menjadi bermuatan positif karena elektronnya berpindah. Sutra mendapatkan elektron dari kaca sehingga bermuatan negatif. Begitu juga dengan mistar plastik dengan kain wol, di mana mistar plastik menjadi negatif karena mendapat elektron dari wol. Wol menjadi positif karena elektronnya berpindah ke mistar plastik. Kurang lebih seperti itu semuanya. Silahkan kalian nanti teliti lebih lanjut. Kemudian interaksi muatan, itu benda yang bermuatan dapat berinteraksi satu sama lainnya.
di mana pada interaksi antara muatan listrik berlaku keadaan berikut. Apabila dua buah muatan listrik yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak atau saling menjauhi. Kemudian, apabila dua buah muatan listrik yang berlawanan jenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik atau saling mendekatkan. Ini lagi ya, apabila muatan listrik yang sama didekatkan, akan tolak-menolak. Jika muatannya berlawanan atau berbeda, akan tarik-menarik. Mungkin sangat familiar ya. Nah, muatan negatif karena dia kelebihan elektron, muatan positif karena dia kekurangan elektron. Elektron ini otomatis tertarik ke muatan positif ini karena sama-sama ingin menjadi netral. Yang negatif ingin melepaskan elektronnya, yang positif ingin mendapatkan elektronnya. Makanya mereka menjadi saling tarik-menarik sehingga akan terjadi keadaan stabil atau netral ini. Nah, elektroskop. Elektroskop adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan satu benda. Cara kerjanya adalah jika kondisi awalnya elektroskopnya netral ketika didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka muatan positif ditarik ke kepala karena saling berbeda muatannya. Muatan negatif karena saling sama, dia menjauhi menuju daun. Di daun ini memiliki muatan yang sejenis sehingga daunnya akan saling menjauh atau dikatakan mekar seperti itu. Sama juga kejadiannya jika didekatkan yang netral didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka kepala akan berkumpul muatan negatif, sedangkan di daun akan berkumpul muatan positif. Karena sejenis, maka akan daun saling menjauh atau mekar. Oke, mungkin ada sebuah fenomena yang mungkin terkait dengan yang akan kita lakukan hari ini. Oke. Nah, kalian silahkan simak videonya lebih lanjut, nanti akan aku sediakan di LK. Nah, kesimpulan dari video tersebut akan kita bahas lebih lanjut dalam kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran nanti. Selamat berjumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Bye bye.